Salam. Shalom. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Siang. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mana telah menempatkan waktunya untuk berkumpul pada kegiatan siang hari ini yang dalam rangkaian bimbingan kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok tersebut, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Langsung saja saya pimpin langsung berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memasuki pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, mungkin diawali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Bagus Wangestu. Saya berasal dari Lampung. Provinsi Lampung. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Mungkin langsung dilanjutkan oleh saudari. Perkenalkan, nama saya Dian Gustinolita, asal dari Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Chelsea Masudesami, asal dari Badan Siap Yapi. Karasin dikit soalnya. Perkenalkan, nama saya Felia Pelina, berasal dari Kampar. Perkenalkan, nama saya Jenny Friska, berasal dari Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Ramal Sudani Borsaragi, asal dari Kuansing. Perkenalkan, nama saya Pandaran Pakpahan, asal dari Rokan Hulu. Perkenalkan, nama saya Dirban Luari, asal dari Sumber. Baik, yang saya terakhir, perkenalkan nama saya Taufik Hidayat, saya berasal dari Selat Panjang. Baik, sebelumnya kita udah saling kenal ya, udah tahu namanya masing-masing. Jadi mungkin kita nanti langsung saja memasuki kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sebelum saya akan menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, mungkin kalian sudah pernah mendengar bimbingan kelompok itu apa? Pernah. Sudah pernah ikut melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Pernah. Oh, baik, jadi udah tahu ya pengertiannya dan lain-lainnya ya. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang tahu pengertian bimbingan kelompok itu apa? Ada. Baik, kepada saudari Rama. Perkenalkan, nama saya Rahman. Kalau pengetahuan saya, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan berkelompok dengan menggunakan dinamika, di mana dinamika itu seperti kita saling berinteraksi, kita saling memberikan saran, terus kita juga saling menanggapi. Yang Rama ingat sih itu. Baik, terima kasih kepada saudari Rama. Jadi saudari Rama ini menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok dengan menggunakan dinamika. Nah, dinamika itu di dalamnya adalah seperti berinteraksi, saling menanggapi dan sebagainya. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Ya, kepada saudara. Saya cuma mau menambahkan sedikit dari pernyataan yang Rama bilang tadi, karena Rama udah menjelaskan beberapa tadi, kan saya sedikit nambah aja kan. Mama bilang tadi kalau bimbingan kelompok ini adalah suatu kelompok yang sistematis atau memberikan saran atau lagi berinteraksi satu sama lain. Dan saya tambahkan sedikit, tujuannya itu untuk membuat semua atau anggota kelompok sini itu melakukan pencegahan atau jangan sampai kedepannya itu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih kepada saudari Taufik. Nah, jadi mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, akan saya tambah sedikit ya dari saya sendiri. Jadi pengertian bimbingan kelompok itu terdiri dari bimbingan dan kelompok. Nah, bimbingan itu apa dan kelompok itu apa? Nah, saya jelaskan dulu bimbingan itu apa. Bimbingan itu suatu pemberian bantuan terhadap klien yang dimana suatu klien itu mempunyai suatu permasalahan atau kurangnya informasi dan sebagainya. Nah, di situ seorang konselor memberikan suatu pengetahuan yang lebih kepada kliennya. Nah, sedangkan kelompok itu adalah suatu perkumpulan lebih dari satu orang yang dimana ditempatkan di satu tempat yang terdiri dari 2 sampai 10 orang. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada klien yang berupa berkelompok dengan dinamika kelompok yang di dalamnya adalah seperti berinteraksi, saling menanggapi dan saling sharing atau memberikan ilmu. Nah, baik, tadi kita sudah masuk ke pengertian bimbingan kelompok itu apa. Langsung saja kita masuk selanjutnya, tujuan bimbingan kelompok. Mungkin sebelumnya ada yang tahu teman-teman tujuan bimbingan kelompok itu apa? Ya. Jadi menurut saya tujuan bimbingan kelompok itu yang
pertama menerapkan fungsi pencegahan tadi untuk anggota kelompok ya. Terus melatih siswa itu menjadi terbuka, bersosialisasi lah dengan anggota kelompok yang lainnya. Jadi seperti mengenali dirinya, bagaimana dirinya itu dalam berhubungan dengan orang lain. Baik, terima kasih kepada saudara Dwi. Jadi menurut saudara Dwi, tujuan bimbingan kelompok itu yang pertama menerapkan fungsi pencegahan. Lalu yang kedua melatih siswa untuk bisa bersosialisasi, bisa mengenalkan dirinya sendiri, dan sebagainya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan tujuan bimbingan kelompok itu apa? Cukup. Mungkin dari saya tambah sedikit ya. Mungkin tujuan bimbingan kelompok itu memang benar yang dikatakan saudara Dwi. Mungkin ada tambahnya sedikit. Yang pertama, kita sebagai berkelompok ini jadi satu sama lain menambah ilmu. Jadi kita dimana sharing, kita saling memberikan ilmu. Jadi semuanya yang tidak tahu menjadi tahu. Lalu yang kedua, kita bisa menambah teman. Nah, dengannya kita berkumpul ini, mungkin saudari Dian dan saudari Rama belum kenal, karena udah tahu namanya, mungkin bisa nambah menjadi teman ya kan? Ya. Nah itu. Baik, cukup untuk tujuan bimbingan kelompok. Cukup. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ke cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Tadi karena saya sudah mendengar teman-teman semuanya udah pernah melakukan kegiatan bimbingan kelompok, jadi saya tidak terlalu banyak mengulang atau memberikan pernyataan tentang cara pelaksanaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan cara pelaksanaannya karena sudah pernah melakukan kegiatannya. Ada? Ya, kepada saudara Daniel. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan menurut pendapat saya, sebelumnya saya pernah melakukan konseling, bimbingan kelompok maksudnya. Adapun cara pelaksananya secara sistematis, di mana itu di setiap kelompok itu kita ingin berdiskusi kan tentunya, atau bertanya itu arahan dari PK sendiri, yaitu untuk ditunjukkan tangannya, begitu pula ditunjukkan tangannya, angkat tangan, ajukan tangannya, begitu juga seterusnya, di mana di setiap di setiap pembagian langkah-langkah pelaksanaan bimbingan ini, yaitu 4 angka itu sendiri dari awal sampai akhir. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel yang telah menyampaikan pendapatnya tentang cara pelaksanaannya, karena kita sudah pernah melaksanakannya. Langsung saja kita lanjutkan ke asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu dalam asas-asas bimbingan kelompok itu apa aja? Langsung saja, siapa yang ingin menunjukkan? Ya, kepada saudari Ici. Yang saya tahu itu ada asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi yang kita bahas di dalam kelompok ini. Baik, dari saudari, terima kasih kepada saudari Eci yang telah menyampaikan. Jadi dalam asas bimbingan kelompok itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi dari saudari Eci menyampaikan bahwa asas kerahasiaan adalah di mana suatu pemimpin kelompok dan anggota kelompok itu saling menjaga kerahasiaan yang mana yang telah diberikan sesuatu yang disampaikan oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompoknya. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya. Iya. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua itu asas keterbukaan. Karena tadi saudara Ici sudah menjelaskan tentang asas kerahasiaan, maka asas keterbukaan ini seorang individu itu bebas untuk menyampaikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi karena sudah adanya kerahasiaan dan dituntut untuk terbuka seperti itu, agar proses konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Jenny yang telah menyampaikan. Jadi menurut saudari Jenny, salah satunya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini adalah di mana suatu anggota kelompok itu bebas mengungkapkan pendapatnya, jadi tidak usah malu-malu. Jadi karena sudah disebutkan juga oleh saudari Eci terdapat asas kerahasiaan, jadi di mana kita di sini tetap menjaga kerahasiaannya, jadi murni nggak ada yang dikasih tahu ke pihak-pihak lain. Jadi maka dari itu saudari Jenny menambahkan untuk keterbukaan, saling membuka diri, jadi tidak usah malu-malu atau ditutup-tutupi. Baik, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, kepada saudari Feli. Jadi asas selanjutnya itu adalah asas kesukarelaan. Jadi
kesukarelaan ini adalah azas di mana konseli atau anggota kelompok itu melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun, baik itu dari pimpinan kelompok ataupun anggota lain. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Feli yang telah menyampaikan dalam arti asas kesukarelaan ya. Jadi menurut Saudari Feli, asas kesukarelaan itu ialah di mana seorang anggota kelompok itu dalam mengikuti bimbingan kelompok ini tanpa ada keterpaksaan. Jadi baik dari itu pemimpin kelompok maupun anggota kelompok. Jadi di sini saya tanya semua juga, kalian datang ke sini memang dari hati kalian sendiri kan? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Feli. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya Ya, kepada Saudari Dian. saya ingin memberitahu kalau misalnya yang terakhir itu ada azas kenormatifan, di mana semua yang dilakukan di dalam kelompok itu tidak boleh bertentangan dengan norma dan kebiasaan yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian. Jadi ada lagi asas-asasnya, salah satunya tadi disebutkan oleh Saudari Dian, yaitu asas kenormatifan. Jadi di mana dalam bimbingan kelompok ini tidak ada melarang atau norma-norma yang ada dalam bimbingan kelompok. Jadi tidak boleh bertentangan gitu ya. Baik, terima kasih semuanya, yang mana tadi dalam bimbingan kelompok itu terdapat suatu pengertian, tujuan, cara pelaksanaan, dan asas-asasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok itu suatu pemberian bantuan kepada klien atau konseli. Jadi berupa dinamika kelompok, di situ akan saling memberikan ilmu pengetahuan, berinteraksi dan sebagainya ya. Baik, langsung saja di sini saya akan bertanya dulu kepada kalian sebelum kita melaksanakan atau membahas lebih dalam lagi pada kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin dari semuanya teman-teman ada yang ingin ke WC? Enggak. Tidak. Boleh dilanjutkan. Terima kasih. Baik, kita akan membahas lebih dalam lagi dalam bimbingan kelompok. Sebelum kita lebih membahas, mungkin duduk kalian udah ada yang nyaman belum? Nyaman banget. Nyaman. Oke. Diusahakan duduknya ternyaman ya sebelum kita membahas ini, karena agak berat dikit ini. Oke. Baik, di sini saya langsung menjelaskan tentang topik-topik dalam bimbingan kelompok itu. Jadi di dalam bimbingan kelompok itu terdapat berbagai topik. Ada 2 topik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas itu apa? Topik bebas itu apa? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan topik bebas itu apa? Tugas itu apa? Ya baik, kepada Saudari Jenny. Kalau topik tugas itu topik yang sudah ditentukan oleh konselor. Kalau topik bebas itu yang kita rembukan sekarang di tempat ini. Baik, terima kasih kepada Saudari Jenny yang mana tadi sudah menyampaikan topik tugas dan topik bebas. Jadi topik tugas itu adalah di mana topik itu dibuat oleh suatu pemimpin kelompok atau konselornya, sedangkan topik bebas itu dibuat oleh atau didiskusikan oleh anggota kelompok tersebut. Jadi mungkin karena kita dalam bimbingan kelompok ini, jadi saya akan memberikan topik bebas. Jadi semuanya teman-teman ini boleh mengajukan pendapat topiknya tersebut. Contohnya gini, dalam bimbingan kelompok ini kan kita akan membahas fenomena-fenomena yang mungkin lagi viral atau yang mungkin kita ketahui sekarang. Contohnya misalnya pergaulan bebas atau kenakalan remaja tuh. Nah, jadi itu kan menurut kita kan memang fenomena-fenomena yang dimana kita lagi mengetahui semua lah tentang pergaulan bebas itu seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin mengajukan nggak? Maksudnya topik apa yang kita bahas? Kan sekarang lagi booming TikTok tuh, kayak gitu kan, joget-joget. Mungkin kalau saran Rama sih kita bahas tentang fenomena TikTok gitu aja. Gimana teman-teman, ada yang ingin mengajukan lagi? Setuju? Ya setuju sih, emang bagus sih kalau kita bahas tentang TikTok ini. Baik, jadi karena memang kita sudah diskusikan, jadi pembahasan kita pada bimbingan kelompok pada siang hari ini adalah tentang TikTok ya. Nah, baik, terima kasih semuanya. Nah, di sini langsung saja kita memasuki tentang topik. Nah, topik itu kan sebagai arti tema atau judul yang mana nanti kita sebagai fondasikan. Nah, tema topik itu. Nah, temanya itu adalah TikTok. Nah, TikTok ini akan ada beberapa nih, seperti pengertian, mungkin
mungkin dampak-dampaknya, lalu penyebabnya, cara pencegahannya dan sebagainya. Nah, dari teman-teman ada nggak yang tahu TikTok itu apa sih? Saya Iya, kepada saudara Dwi. setahu saya TikTok itu seperti aplikasi untuk joget-joget gitu ya Pak. Karena di aplikasi itu seperti video yang diisi langsung ada backsound ya Pak. Baik, dari saudari Dwi ini menjelaskan bahwa TikTok itu sebuah aplikasi yang dimana di dalam aplikasi tersebut anak-anak itu diperuntukkan untuk joget-joget, yang dimana backsoundnya itu lagu-lagu tersebut Yang ya. lagi hits. Oh, yang lagi hits. Iya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman? Ada. Iya, kepada saudari Rama. Benar yang kata Dwi, tapi di dalam aplikasi TikTok itu dia nggak tentang hanya joget-joget, tapi bisa juga promosi barang, kayak review barang, atau seperti membuat cerita-cerita kehidupan seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudari Rama. Jadi tadi ada dua versi ya. Jadi maksudnya ini menambahkan dari saudara Dwi. Jadi saudari Rama ini menjelaskan tentang TikTok itu nggak hanya untuk joget-joget saja, jadi bisa untuk sebagai menambah promosi, terusan membuat kayak alur cerita dan sebagainya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Sudah cukup. Udah cukup. Lanjut. Baik, mungkin saya lihat teman-teman semua konsentrasinya sudah buya ya. Jadi masih ada yang tegang-tegang, masih malu untuk berbicara dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman kita akan memasuki game atau selingan ya. Jadi biar suasananya nggak tegang-tegang amat. Dari teman-teman ada yang mengajukan bermain game tuh? Ada nggak ide-ide yang ingin bermain game? Saya punya ide sih. Baik, saudara Taufik. Karena kita kurang fokus ya, Iya. kita main tentang untuk melatih tingkat fokus kita. Yaitu kayak kita itu ngomong secara laju atau secara cepat dengan kalimat 1 bas, 2 bas, 3 bas itu sampai ke 10. Baik, jadi gini, saudara Taufik memberikan ide game, yaitu kita membaca dengan laju atau dengan cepat, yaitu 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas sampai 10 bas. Nah, Kalau salah gimana? Jadi Nggak pokoknya apa-apa. jangan lupa. iya. aja kan. Belum. Have fun. Ini Ya, Evan aja. kalau salah nggak apa-apa sih, kan Nggak kita apa-apa. sini tujuannya Iya. untuk Iya. melatih tingkat fokus kita aja. Iya. Oke. Mungkin dari teman-teman sudah bersedia semua? Sudah. Dimulai dari siapa? Sama-sama. Sama-sama. Satu orang. Kalau rame-rame nanti bakal curang dong. Oke. Pertama sama-sama aja. Ya udah, kalau gitu kalau saya nih ya yang ngajukan, gimana kalau dimulai dari saya aja. Boleh. Boleh. Oke. Baik, nama saya Taufik Hidayat, saya mulai ya. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 17, 18. Guys. Mungkin langsung saja dari saudara Dwi. Masa tujuh sampai 7. Saya Dwi akan mulai juga 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas. Tidak salah. Lambat, iya lambat. Konsentrasi. Mungkin saudari Daniel. Baik, mulai dari saya. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas. Oke ya. Too fast. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 18. 18 tuh Lebih konsentrasi lagi. Ya, dari saudari Baik, Daniel. ini akan mencobanya. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 17 kan? Coba ya saudari Feli. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas. Slow-mo ya bun. Pertama cepet ya bang. Iya, baik, dari saudari Eci. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas. Hancur. Udah. Sore. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 20. Dari sini langsung 20. Baik, gimana dari teman-teman semuanya mungkin udah nggak tegang lagi atau masih tegang? Enggak. Jadi fokus ya, fokus lagi kita masuk ke pembahasan.
lagi kita masuk lagi kembali lagi ke laptop ibaratnya gitu kan. Iya. Jadi fokus lagi kita masuk ke pembahasannya. Tadi memang sudah dijelaskan tentang pengertian TikTok itu apa. Mungkin ada lagi nggak teman-teman yang ingin menambahkan pengertian TikTok itu apa sih? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Nah, kita langsung saja masuk ke dampak-dampaknya ya. Dampak-dampak TikTok itu seperti apa sih? Nah, dari teman-teman ada nggak yang ingin mengajukan pendapatnya? Dampak-dampak TikTok itu seperti apa? Ya, kepada saudari Taufik. Sebenarnya dampak TikTok nih ya namanya juga aplikasi ya, atau bisa dikatakan semua orang kalau udah ada aplikasi pasti pakai. Tapi tergantung orangnya tadi itu menggunakan aplikasinya untuk hal yang berfaedah atau unfaedah gitu ya kan. Kalau yang faedah tadi ya kayak Rama bilang tadi, untuk share atau untuk promosi barang-barang ya, untuk jualan gitu kan. Tapi kalau yang untuk unfaedah tuh goyang itu udah tuh sampai orang itu terkena kayak sindrom gitu tidak? Iya. Dengar aja musik Joget. pamperam itu udah Udah auto joget. iya Baik. kayak bikin orang tuh halusinasi itu nyangkut gitu loh, sampai orang lupa belajar loh. Baik, terima kasih kepada saudara Taufik yang mana telah menyampaikan dampak-dampaknya. Mungkin ada lagi teman-teman? Ya, kepada saudari Daniel. Ya kalau menurut saya sih dampaknya itu kalau joget-joget betul, joget-joget memang banyak orang bilang dampak negatif, tapi ada juga dampak positifnya apa? Bila joget-joget itu adalah sebuah dance, di mana banyak konten kreator itu mengekspresikan dirinya melalui dance, seperti dance K-pop atau sebagainya. Dan selanjutnya itu untuk memperkenalkan orang dari zero to hero. Misalnya apa? Konten punya apa-apa bisa menjadi punya apa-apa karena kontennya itu konten edukasi juga. Tetapi orang banyak sekarang sebelah mata mengenang TikTok karena itu tadi banyak yang buat bebek yang tidak jelas. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel menjelaskan tentang dampak-dampak dari TikTok. Ada lagi teman-teman? Ya, kepada saudara Eci dipersilakan. Mungkin yang ingin saya sampaikan ini adalah dampak negatif ya bagi pengguna TikTok itu. Banyak pemborosan waktu ya menurut saya, yang konten yang nggak perlu tuh, terus pemborosan kuota juga, apalagi TikTok tuh mahal kan, bisa jadi kita tuh baru nengok beberapa video tuh udah habis 1 giga atau 2 giga itu aja sih. Baik, terima kasih kepada saudara Eci. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan dampak dari TikTok itu apa? Ada lagi? Enggak. Cukup? Cukup. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada saudara Taufik, Daniel, dan saudari Eci yang telah menambahkan. Jadi dampak TikTok itu memang terbagi menjadi 2. Yang pertama dampak positif dan negatif. Nah, mana itu yang dampak positif itu? Tadi seperti saudara Daniel jelaskan. Nah, saudara Daniel menjelaskan tadi dampak positifnya itu sebagai education juga iya, menambah seperti pengetahuan juga iya Daniel ya. Terusan juga menambah pundi-pundi uang mungkin bisa jadi kan Daniel? Ya. Nah itu. Nah tadi dan sebagai dampak negatifnya dari Eci, saudari Eci dan saudara Taufik menjelaskan tadi itu tadi seperti nanti takutnya kena sindrom, mendengar suara itu langsung goyang dan sebagainya. Lalu kurangnya kuota yang pemborosan, jadi percuma gitu kuotanya kan, terbuang sia-sia dan sebagainya. Nah itu tadi kita sudah membahas pengertian TikTok dan dampak TikTok. Nah, mungkin ada lagi yaitu sebagai penyebabnya kita bermain TikTok atau penyebabnya orang-orang bermain aplikasi TikTok. Mungkin ada dari teman-teman penyebabnya bermain TikTok itu seperti apa? Saya. Oh iya, sudah. Ya. Setahu saya orang bermain TikTok tuh yang pertama untuk mengikuti tren viral-viral yang terbaru, tren-tren hits yang ada sekarang, ngikutin teman juga main TikTok gitu sih. Gitu. Dari Rama? Kalau dari Rama, penyebab main TikTok kan gini, karena sekarang kan pandemi, terus kayak kita tuh semua dirumahkan, jadi banyak waktu kita tuh kayak terbuang sia-sia. Jadi kita tuh lebih cari kayak hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Terus kita ngikut temen, bener kata Dwi tadi kan, kayak ngikut temen, kau nonton apa sih, kok kayak seru kali, terus jadi di download, habis itu nengok, jadi batas waktunya pun dia kadang dari cuma tiduran aja, terus sampai dari pagi terus sampai siang, ternyata nggak sadar buka TikTok terus. Jadi mungkin karena kurang produktif sih kalau menurut Rama, kurang produktif.
Jadi TikTok terus yang dibuka seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan ya kepada saudara Daniel? Kalau menurut saya sih itu efek domino ya. Efek domino itu adalah bila mana seseorang melakukan sesuatu, banyak orang juga melakukan itu juga. Itu efek domino. Yang mana TikTok ini juga salah satunya itu bisa menghasilkan uang dan ketenaran. Mungkin itu menjadi salah satu aspek orang tertarik untuk mengikuti tren penggunaan TikTok. Baik, terima kasih kepada saudara Daniel yang telah menyampaikan. Ada lagi teman-teman yang menyampaikan penyebab kita orang-orang bermain TikTok? Ya, dari ini. Kalau menurut saya penyebab seseorang bermain TikTok itu pertama penyebabnya ini saya melihat ke diri saya sendiri ya. Saya itu download TikTok karena TikTok itu mudah mudah tersebar luas karena dia nggak ada batasan. Jadi untuk saya membuka usaha itu impactnya sangat luar biasa. Kalau orang-orang melihat terus habis itu mereka spoiler akhirnya mengorder. Nah itu dia penyebab seseorang mendownload TikTok kalau menurut saya. Baik, terima kasih kepada saudari Jenny yang telah menyampaikan pendapatnya. Mungkin ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup. Baik, sedikit saya menambahkan. Jadi penyebabnya kita atau orang lain bermain TikTok itu adalah mungkin dari versi saya sendiri, ada dari internal dan eksternal. Nah, internal itu apa? Dari kita sendiri, dan eksternal itu apa? Seperti lingkungan-lingkungan yang berada di luar diri sendiri. Jadi, saya jelaskan dulu tentang eksternalnya ya. Jadi eksternal itu kan terdapat lingkungan-lingkungan seperti lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Nah, seperti kondisi yang disampaikan oleh Rama tadi ya. Jadi bagaimana seseorang itu tertarik dengan aplikasi TikTok itu mungkin dari misalnya contoh dia nih melihat Rama menggunakan aplikasi TikTok yang mana Rama mungkin education-nya mungkin kurang tahu dan akhirnya tahu sebagai itu, lalu kayak Jenny misalkan menjual produk-produknya jadi semakin terkenal. Nah, mungkin dari saudari Dian langsung tertarik kan untuk bermain TikTok. Nah itu jadi pas-pasnya gitu, jadi suka. Nah dari internalnya itu adalah sebagai dorongan kita sendiri. Jadi dari pemikiran kita memang iya ada yang orang tidak suka yang bermain TikTok dan ada juga yang suka bermain TikTok. Mungkin dari seseorang tersebut persepsinya berbeda-beda ya. Nah itu tadi kan dari saudara Taufik, mohon maaf ya, dan saudara Daniel kan agak berbeda dikit tuh pendapatnya. Kalau yang saudara Taufik kan menjelaskan tentang negatifnya, sedangkan Daniel positifnya. Nah, maka dari itu mungkin dari saudara Taufik tidak menggunakan aplikasi TikTok, sedangkan Daniel menggunakan aplikasi TikTok. Nah itu. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang penyebab kita atau orang lain bermain TikTok ya. Nah, jadi di sini saya ada pertanyaan buat kalian semua. Jadi menurut kalian lebih banyak dampak negatifnya atau positifnya TikTok itu? Negatif. Banyak negatif lah. Pastinya negatif. Positif. Baik, karena mungkin banyak di sini yang berbicara negatif dan sini positif. Nah, dari perwakilan sini negatif, apa alasannya? Kenapa TikTok itu aplikasi yang negatif? Saya menguatkan diri untuk mengatakan TikTok ini negatif ya, banyak negatifnya karena ya namanya orang main TikTok itu explore-nya atau FYP ya namanya. Ya. Scroll itu ngabis waktu, bikin orang pemalas, tugas nggak dibuat. Lebih banyak situ, udah itu isinya tuh nggak bisa macam nauzubillah min dzalik isinya. Ada yang pakai celana pendek, kadang baju pendek, nggak pakai jilbab. Yang enggak lah isi itu. Menurut saya itu memang kacau dan aplikasi harus diblok di Indonesia. Jadi saudara Taufik ini mengajukan bahwa aplikasi ini TikTok ini harus diblok karena itu tadi saudara Taufik tadi menjelaskan tentang memang aplikasi TikTok ini banyak negatifnya, memang negatif gitu ya. Nah mungkin dari pihak positif apa alasannya kenapa aplikasi TikTok ini positif dan harus dipertahankan? Ya kepada saudara Jenny. Sebenarnya positif negatifnya itu tergantung individu ya, karena FYP itu muncul kayak yang dikatakan Taufik tadi. FYP itu bakalan muncul karena kita keseringan nengok. Contohnya, kalau kita keseringan melihat orang yang ngedance, goyang-goyang yang seksi atau yang
yang negatif yang seperti dikatakan Taufik tadi, itu memang bakal keluar itu semua yang negatif. Tapi kalau kita memang itu tuh sebelum kita mendaftar ada pilihannya, mau komedi, masak, terus dan lain-lainnya, dance, hiburan dan segala macam, ada di situ semua pilihannya. Jadi karena saya memang memposisikan saya ingin mendapatkan hal-hal yang positif di TikTok itu, berarti tergantung saya lagi kan, kayak gitu kan. Maka ya sudah saya download aplikasi itu, yang saya dapatkan positif karena sudah saya mindsetkan di diri saya memang untuk usaha seperti itu. Jadi yang muncul di FYP saya yang untuk usaha kayak gitu. Nah, terima kasih kepada Saudari Jenny. Jadi Saudari Jenny ini menjelaskan aplikasi TikTok itu positif tergantung pada orangnya sendiri ya, persepsinya sendiri. Jadi atau cara menggunakannya. Jadi aplikasi TikTok ini menurut Saudari Jenny tetap dipertahankan. Mungkin dari pihak lain gimana? Baik. Saya mengatakan bahwa banyak dampak negatifnya itu karena gini, kan sekarang anak-anak sekolah kayak SD, SMP itu kan daring kan, pasti HP-nya Android untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya seperti itu. Jadi kan mereka pasti juga sering sharing atau apa sama teman-temannya kan. Terus kayak adik aku pribadi aja kayak gitu, bisa dia mendownload TikTok tuh dengan sendirinya, terus login sendiri. Jadi sekarang tuh kerjaan dia tuh yang main HP terus nengok TikTok aja, terus jadi disuruh tuh susah seperti itu. Karena menurut aku TikTok itu seharusnya bisa sih, mungkin ada dampak positifnya seperti teman-teman yang bilang itu kan, tapi karena TikTok tuh bisa di-download sama umur berapa aja, terus memang ada di data tuh pasti ada tanya umur kan, tapi kan itu kan bisa dimanipulasi kan. Jadi itulah yang membuat jadi TikTok tuh ada negatifnya seperti itu, apalagi untuk anak-anak di bawah umur seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Rama. Ya, bagaimana pihak sebelah? Ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Ya, kepada Saudari Dia. Kalau menurut Dian ya kan di TikTok tuh juga bisa dapat uang gitu dari misalnya kalau misalnya followersnya udah banyak kan bisa di endorse kayak gitu kan. Terus kayak misalnya yang punya TikTok nih lebih banyak di fashion, kayak bisa juga orang nge-endorse dia baju, sepatu kayak gitu. Kalau misalnya kayak ada juga yang bikin video tentang makan-makan kan bisa di endorse kayak masak gitu sih. Iya, makan-makan gitu kan. Kan bisa dapat duit gitu dari situ. Nah, baik. Nah, tadi gimana Saudari Eci? Kalau menurut saya kan sekarang apalagi guru-guru malahan yang menyuruh tugas itu di-sharing ke TikTok. Banyak pelajar itu Sekolah mana? Ada. nyaring tugas itu di TikTok kan, kayak apa, kayak misalnya memperkenalkan budaya, pensi di sekolah itu kan kayak memperkenalkan sekolah itu dari TikTok, dari video TikTok. Sih menurut saya berarti kan digunakan juga kan di sekolah gitu. Ya, baik, terima kasih kepada Ada kalian yang semua. negatif saja. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang mana telah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Jadi keputusannya TikTok itu harus dihapuskan atau tidak? Hapus loh. Hapus. Orang tua bilang suruh hapus. Hapus. Baik, di sini saya akan meluruskan. Jadi kepada kawan-kawan semua, teman-teman semua, jadi aplikasi TikTok itu dihapus atau tidaknya tergantung kita lagi cara memakainya dan cara menggunakannya. Jadi bagaimana seorang itu tidak suka dengan TikTok, maka tidak usah di-download dan sebagainya. Dan bagaimana seseorang itu suka TikTok, di-download tetapi menggunakannya dengan secara positif. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki cara mengatasinya itu tadi, nah itulah tadi menurut kalian pendapat masing-masing tentang positif dan negatifnya TikTok itu. Jadi untuk semuanya ya berhak untuk bagaimana cara untuk menghapusnya atau tidak, atau mempertahankan TikTok itu. Nah, mungkin langsung saja kita teman-teman memasuki cara mengatasi TikTok. Nah, tadi kan cara mengatasi TikTok itu jadi berarti dalam artian kita membahas tentang negatifnya TikTok. Kan ini kita cara mengatasinya. Nah, tadi di pihak negatif ini kan banyak yang menyampaikan. Jadi mungkin lebih tahulah cara mengatasi dampak negatif dari TikTok itu seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada nggak yang tahu cara mengatasinya seperti apa? Ya, Saudari Beli. Jadi kalau menurut saya mungkin di sini cara mengatasi dampak negatifnya ya. Kalau menurut saya itu harus ada pengawasan dari orang dewasa pertama. Jadi bagi anak-anak sekolah yang tadi kata Rama ini jadi lupa waktu, mungkin orang tua tuh bisa lebih mengawasi anak-anaknya lagi gitu. Jadi mengarahkan, mengedukasi anak-anaknya untuk membuat konten TikTok yang lebih
Baik, terima kasih kepada Saudari Feli. Saudari Feli menjelaskan bahwa cara mengatasinya salah satunya yang pertama pengawasan dari orang dewasa atau dari orang tua. Jadi sebagaimana kalau misalkan anak tersebut sudah mempunyai aplikasi TikTok, seharusnya orang tua atau orang dewasa mengarahkan kepada anaknya untuk melakukan atau bermain TikTok itu dengan menggunakan hal positif. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Ya, Saudari Ici. Kalau hal negatif itu kayak mengurus waktu itu kan itu tergantung kita lagi mengatur waktu kan. Misalnya kalau boleh scroll TikTok tapi waktu luang. Misalnya kalau azan sholat jangan kayak azan lewat aja scroll gitu kan. Terus kalau ada tugas dikerjain jangan lupa karena TikTok gitu. Mengatur waktu aja lagi. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Eci. Jadi Saudara Eci ini menyampaikan bahwa bermain TikTok tuh bermain di saat waktu yang kosong, intinya gitu ya. Jadi sebagaimana tidak melupakan tugas dan kewajibannya. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Ya, Saudara Taufik. Ya karena saya bilang tadi hal banyak dalam TikTok ini banyak hal negatif, mending gak usah di download sih, dihapus saja kalau yang punya. Ya itu seperti itu cara mengatasi. Proses ya. Iya. Ya, saya juga setuju dengan Saudara Taufik ya, mending dihapus saja. Kalau memang tidak bisa membuat hal-hal yang positif di TikTok, mending nggak usah pakai aplikasinya. Iya. Ya, Saudara Daniel. Kalau menurut saya sih itu lebih berangkat dari diri kalian sendiri ya, pengguna TikTok khususnya. Kalau di TikTok itu jangan dicas buruk, ya kalian mulailah dengan konten yang edukasi, jangan konten joget-joget aja. Mungkin itu. Terima kasih kepada Saudara Daniel. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan cara mengatasi orang bermain TikTok? Cukup sih. Cukup ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Yang mana tadi kita sudah banyak pembahasan tentang pengertian TikTok, lalu dampaknya, lalu penyebabnya, terus sampai berpendapat atau adu argumen, TikTok itu baik atau tidaknya, ya kan? Atau layak dipantaskan atau dipertahankan atau tidak dan sebagainya. Lalu tadi kita memasuki seperti cara mengatasinya, cara mengatasi dampak negatif TikTok itu seperti apa dan sebagainya kan. Nah, mungkin ada dari teman-teman nggak yang ingin mengulang lagi atau mengambil kesimpulannya gitu, kesimpulan dari TikTok tuh apa gitu sampai ya sudah Feli. Jadi di sini saya ingin menyimpulkan dari pembahasan kita tadi berawal dari pengertiannya ya. Pengertian TikTok itu adalah sebuah aplikasi di mana kita itu bisa membuat berbagai macam konten, baik itu konten hiburan, edukasi, bahkan bisnis. Jadi seperti itu. Kemudian penyebab orang memainkan TikTok itu kan itu yang tadi dijelaskan oleh pimpinan kelompok, itu ada dari faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal ini berawal dari diri kita sendiri, mungkin ada tujuan tertentu yang ingin kita dapatkan dari aplikasi ini. Contohnya ingin terkenal, ingin mendapatkan uang, seperti itu. Lalu dari faktor eksternalnya itu mungkin dari lingkungan sekitar, dari teman-teman kita, dari keluarga kita yang sering memainkan TikTok, jadi kita ikut termotivasi memainkannya. Kemudian dampak negatif dan positifnya. Jadi sini dampaknya banyak ya. Dari yang positifnya dulu, kita bisa melatih bakat kita seperti kayak misalnya dance atau mungkin membuat konten kreasi tertentu, baik itu makanan, terus promosi. Lalu yang negatifnya kita jadi lupa waktu sama, terus jadi kecanduan juga. Jadi banyak juga dampak negatifnya seperti pemborosan kuota bagi anak sekolah, mungkin jadi lupa belajar seperti itu kan. Kemudian kemudian cara mengatasinya itu kalau menurut saya itu harus ada pengawasan dari orang dewasa, terus juga memanage waktu diri sendiri, kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu ibadah, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudari Feli yang mana kita sama-sama mendengarkan kesimpulan dari TikTok itu apa, pengertian TikTok itu apa, dampak, penyebab, serta cara mengatasinya. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini yang kita bahas dalam
pembahasan TikTok atau kegiatan pada bimbingan kelompok ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kepada kalian semua, kesan dan pesannya kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok itu seperti apa? Mungkin, ya boleh dimulai dari Rama. Kalau kesannya tuh seneng sih, bisa kumpul-kumpul sama kawan-kawan, bisa saling kenal lagi. Mungkin kan kayak ketemu paling sekilas-sekilas aja, tapi sekarang nggak tahu. Terus ada kawan sekarang memberi pendapat. Terus di sini tuh ternyata bimbingan kelompok tuh ternyata saling menghargai banget kayak gitu. Itu aja sih dari Rama. Dari Jenny langsung. Kalau dari saya mungkin sama kayak Rama, kegiatan ini sangat bermanfaat. Selain kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, kita juga bisa tahu ternyata ada yang pro, ada yang kontra juga karena aplikasi TikTok ini, seperti itu. Kalau dari saya sendiri kesannya nggak jauh beda dari teman yang sebelumnya, jadi dan pertama jadi tambah pengetahuan tentang apa itu TikTok dan dampak negatif positifnya. Lanjut. Dari saya bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat ya, jadi kita bisa tahu kalau di aplikasi TikTok itu ada dampak negatif positifnya, bagaimana cara mengatasinya. Terus pesannya kalau misalnya kita melakukan bimbingan kelompok lagi, kalau bisa di luar ruangan, kalau udah kan panas gitu. Kalau dari saya sih menambah pengetahuan ya, terus juga bisa saling komunikasi satu sama lain kayak gitu. Ya kalau dari saya ya senang ya karena bisa berinteraksi dengan orang-orang baru kenal ya, baru jumpa ya, baru ketemu gitu kan. Iya. Udah itu ya karena kita di sini bimbingan fungsinya emang pencegahan agar kita semua di sini nggak salah langkah ke depannya dengan mengetahui tadi seperti yang bahasan kita tentang aplikasi TikTok, itu tentang banyak negatif atau positifnya kan udah tahu semuanya kan, jadi bisa membuat diri kita itu lebih memilih untuk hal negatif atau hal positif yang ke depan. Lanjut, Dwi. Ya, kalau dari saya kesannya sih tidak jauh berbeda dari Taufik ya. Senang kenal dengan orang-orang baru, terus bisa melatih diri bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain. Terus ini bermanfaat, nambah wawasan. Pesan saya cuma mungkin kalau akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya di ruangan terbuka. Lanjut, Saudara Daniel. Baik, kalau dari saya kesannya itu pastinya sangat bermanfaat sekali kegiatan ini, karena untuk aktualisasi diri, dimana memang manusia itu memang harus aktualisasi diri itu untuk pengembangan dirinya, dan saya sangat terbantu sekali dengan adanya bimbingan ini, dimana kita sudah bisa untuk melangkah ke jalan yang mana, ke jalan yang benar tentunya. Dan pesannya yang mungkin untuk kedepannya lagi materi kita lebih bagus, lebih baik lagi, dan acara kita dan kegiatan kita ini pun semakin matang juga. Mungkin buat saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang mana telah berpartisipasi dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi secara tidak langsung kalian menyampaikan kesan-kesannya itu seperti kayak tadi ya, tujuan bimbingan kelompok, terus dan sebagainya. Nah, jadi kayak tujuan bimbingan kelompok itu seperti yang kalian sebutkan kesan-kesannya secara tidak langsung tadi, seperti menambah wawasan, ilmu pengetahuan, saling mengenali satu sama lain, lalu sharing berbagai ilmu, terusan juga dapat bersosialisasi dengan kawan-kawannya dan sebagainya kan. Baik, karena waktu kita sudah habis dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, mungkin dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang mana telah berpartisipasi ya dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Baik, sebelum saya akhiri, tadi kita berawal dari doa dan kita diakhiri juga dengan doa. Menurut kepercayaan, kita mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, saya ada sedikit pantun buat kita semua. Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa singgah ke Duri. Kalau kita diberi umur yang panjang, semoga kita bertemu lagi. Baik, akhir kata saya ucapkan terima
terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.